Jika istri hamil, jika istri sedang hamil, dari tadi hamil ini hamil lagi. Jika istri sedang hamil, apakah boleh berhubungan badan? Jawabannya boleh, tidak apa-apa. Yang dilarang berhubungan badan dengan istri itu satu saat haid, yang kedua saat nifas. Itu tidak boleh. Kalau saat hamil boleh. Bahkan kalau pernah kata dokter yang menangani istri saya itu ngomong ke saya, dianjurkan, betul ya. Jadi justru ya dianjurkan. Jadi kalau hamil-hamil masih muda kan agak disuruh menjarangkan dulu, takut keguguran. Tapi kalau sudah hamil tua, 7 bulan ke atas itu justru suami harus rajin supaya lancar ya bikin jalan. Itu seperti itu ya. Ya, jadi boleh. Yang nggak boleh saat nifas, saat apa? Haid. Nggak boleh ya. Tapi kalau hamil boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Walah, mau takon apa kabar? Ya wis baik, alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah, masyaallah. Ya. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jika tidak Jumatan karena ketiduran hukumnya apa? Prinsipnya untuk setiap kesalahan yang karena lupa atau tidak sengaja, termasuk di dalamnya adalah karena tertidur, maka itu sudah dimaafkan. Masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu dulu rumusnya. Nah, sekarang kita bicara kasus sholat sekarang. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat Jumat tidak berdosa. Tapi sudah masuk zuhur kok malah tidur. Itu dianggap sembrono, sehingga dia tetap berdosa besar dan wajib tobat. Karena tidurnya sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat, dia belum kena beban taklif, belum kena beban kewajiban sholat Jumat karena belum zuhur tidurnya. Pas masuk waktu zuhur dia dalam posisi tidur itu bukan mukallaf, sehingga dia tidak berdosa. Bukan mukallaf karena tidur nggak sadar, bangun udah selesai sholat Jumat, maka untuk ini dia tidak berdosa, cukup mengganti dengan sholat zuhur. Nah, mengerti. Tapi kalau yang tidurnya setelah zuhur, bablas Jumatannya, berarti dia berdosa karena waktu zuhur sudah masuk, berarti dia sudah wajib sholat Jumat, tapi tidak sholat Jumat, tidur, maka dia wajib tobat. Itu karena berarti dia telah meninggalkan sholat Jumat. Jadi itu ya. Kenapa? Oh, kalau pas khutbah tidur nggak ada masalah, tetap sah sholat Jumatnya. Yang penting jangan ngobrol aja. Walaupun idealnya diam dan dengarkan. Ini tip. Kalau ingin pas sholat Jumat tidak tidur, caranya jadi khatib Jumat. Gitu kan? Nggak akan tidur insyaallah. Itu. Ya itu tip. Itu udah saya buktikan. Udah saya buktikan. Pokoknya kalau ingin tidak ngantuk saat sholat Jumat, caranya jadi khatib Jumat. Insyaallah nggak akan tidur. Dan itu sudah saya buktikan. Berikutnya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau sudah imsak atau sebelum adzan subuh lah ya, tapi masih minum atau merokok, ini batal nggak Pak Ustadz? Terlepas dari ngerokoknya ya. Saya mau bicara soal, jadi gini, di kita ini kan ada namanya waktu imsak yang notabene adalah 10 menit sebelum waktu subuh. Itu
ada beberapa orang yang ngomong, udah imsak nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu salah itu. Karena puasa itu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Berarti subuh, acuannya subuh. Jadi asal belum subuh, maka panjenengan masih boleh makan dan minum. Saya nggak ngomong rokok loh ya, saya makan dan minum itu silakan. Jadi masih boleh, asal belum subuh. Cuman memang kalau Anda mau berhati-hati, kalau bisa ya sebelum subuh udah selesai semua lah. Kalau bisa itu. Tapi andai kan enggak pun ya sudah. Terus ini catatan pentingnya, pakar-pakar ilmu falak itu bersepakat secara internasional. Yang saat ini hasil konvensi internasional yang menyatakan bahwa khusus untuk waktu subuh itu ditetapkan 2 menit sebelum waktu subuh yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya hari ini subuh itu jam 4.39 misalnya gitu ya, itu aslinya waktu subuh itu adalah jam 4.41 berarti aslinya. Jadi kalau adzan yang Anda maksud adzan tepat waktu, itu aslinya waktu subuh masih kurang 2 menit sebenarnya. Tapi jangan terus kata Pak Ustadz kurang 2 menit, Pak antek nasi sak piring. Ya aja. Makanya tetap kalau bisa memang sebelum subuh sudah selesai. Jadi kalau bisa sebelum subuh sudah selesai. Karena startnya itu dari terbit fajar. Nah, adzan subuh yang di waktu sholat yang ada itu, ya, yang itu adalah waktu subuh aslinya kurang 2 menit. Beda sama maghrib. Kalau maghrib, isya, zuhur, asar, di waktu yang sudah ada itu sudah masuk waktu 2 menit. Makanya andaikan Anda ada adzan maghrib langsung makan boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu sudah masuk waktu maghrib 2 menit sebenarnya. Itu kesepakatan ahli falak internasional yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau kita puasa tapi sholatnya suka bolong, apakah puasanya hanya cuma-cuma? Begini ya, ada masalah apa dengan Allah kok sholatnya bolong-bolong? Ya ada masalah apa dengan Allah kok jenengan sholatnya bolong-bolong itu ada masalah apa? Emang Allah punya masalah dengan jenengan kok sholatnya bolong-bolong? Itu kata para ulama itu gitu untuk orang yang gak sholat. Emang Allah punya masalah apa dengan Anda kok sampai Anda gak mau sholat itu loh? Jadi gini ya, yang dihisab pertama kali nanti di akhirat itu adalah sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain dianggap beres. Kalau sholatnya nggak beres, yang lain juga dianggap nggak beres. Saya bukan berarti mengatakan bahwa puasa Anda sia-sia, enggak, saya nggak matan itulah. Karena insya Allah nanti فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Tapi yang harus Anda ingat adalah sholat itu yang utama. Meninggalkan sholat itu dosanya gede banget. Mengalahkan dosa zina, dosa tidak puasa di bulan Ramadan. Anda nggak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, dengan meninggalkan sholat yang cuma satu itu dosanya lebih gede meninggalkan sholat itu. Makanya sholat itu jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Usahakan tetap jangan bolong-bolong lah. Oke, misalnya maaf ya, semua kita kan berbeda-beda ya, macam-macam lah kemampuannya. Fakta lah, sebagian kita kan sering waktunya mepet sholatnya. Saya ingatkan ya, asal Anda masih mau sholat itu masih bagus daripada yang terus tidak sholat. Ini saya pendekatan fikih dakwah ya, itu masih bagus. Walaupun nanti pelan-pelan ditingkatkan, jangan puas hanya di nilai akhir gitu. Karena kan kita nggak tahu ajal kan, ya bisa tahu Allah ambil kita di awal waktu sholat kan. Gitu. Makanya tetap kalau bisa di awal waktu. Tapi seandainya pun Anda tipe yang bukan suka istilahnya ya, yang kadang termasuk yang kadang mengakhirkan sholat itu, asal Anda masih mau sholat itu masih lebih baik daripada yang tidak sholat. Jadi dengan sholat, dengan kualitas sholat yang buruk, itu masih lebih baik kata para ulama daripada yang nggak sholat sama sekali. Kenapa? Orang yang sholat dengan kualitas yang buruk masih dipanggil oleh Allah sebagai orang yang sholat, walaupun dimarahi. Tapi orang yang tidak sholat akan dipanggil sebagai pendurhaka. Makanya diusahakan yang nanya ini, jadi
jangan sampai bolong sholatnya. Usahakan tetap sholat. Subuh kesiangan tetap sholat. Nabi juga pernah kesiangan. Cuma Nabi sekali, kalau sampean kan itu seperti itu. Itu ya. Ini sudah maghrib. Ini pertanyaannya tinggal 4 saya baca, kasihan saya baca. Apakah hukumnya membetulkan puasa saat sedang bekerja? Membatalkan puasa pada saat sedang bekerja? Dan bagaimana solusi agar kuat berpuasa saat bekerja? Rumusnya gini, tetap sahur, tetap niat puasa seperti biasa. Adapun pekerjaan berat sehingga secara fisik kita tidak sanggup melanjutkannya, sehingga kalau diteruskan akan pingsan misalnya, sehingga terpaksa harus dibatalkan, sudah batalkan tidak apa-apa. Nanti diganti di hari yang lain. Itu namanya bukan sengaja batal. Tapi kalau dari awal sengaja untuk tidak puasa, kemudian masih kuat sebenarnya puasa tapi sengaja membatalkan, nah itu tidak benar. Tapi kalau ukuran tidak kuat bagaimana? Ya kalau kita paksakan pasti tailorin saya ini, sehingga terpaksa harus saya batalkan, tidak apa-apa. Itu namanya terpaksa namanya. Ustadz, ya. Apa saja amalan atau ibadah khusus di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan? Jazakallah khairan. Sependek yang saya tahu, Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, kalau mau banyak puasa di bulan Sya'ban. Itu yang saya tahu ya. Kemudian mengenai amalan khusus tadi, saya tidak tahu, saya belum pernah tahu amalan khususnya. Selain dari ya perbanyak ibadah di bulan ini sebagai bentuk pemanasan nanti menjelang bulan Ramadan, terutama Al-Quran ya, mulai dilatih. Puasa setengah hari hukumnya apa? Wes setengah hari. Tapi buat yang masih anak-anak, kalau untuk anak-anak berarti latihan ya. Kalau latihan ya silakan aja. Cuman dulu itu kalau para sahabat Nabi untuk anak yang sudah usia mumayyiz 7 tahun itu disuruh puasa penuh sebenarnya. Kalau mereka mulai ngerengek dikasih mainan gitu, sampai puasanya penuh pokoknya. Jadi nggak dilatih setengah hari gitu sebenarnya. Cuman kalaupun kita lakukan juga nggak apa-apa karena mereka belum mukallaf. Belum mukallaf berarti belum berdosa kalaupun membatalkan puasa. Tapi memang harus kita mulai 7 tahun harus mulai dilatih. Ya. Sebagaimana sholat. Pertanyaan di luar tema ya. Istri kalau diajak berhubungan intim suka marah-marah karena uang belanja kurang. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Bagaimana? Ya, ingat rumus dasarnya ya. Cinta itu diperoleh dengan perhatian tapi dirawat dengan penghasilan. Itu rumus. Nah, saya mau sampaikan dulu gini. Ini penting. Saya ngomong, saya berangkat dari Al-Quran dulu ya. Nanti dari hadisnya ada. Ada di surah Al-Baqarah ayat 228 itu yang berbunyi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi para istri itu ada hak yang seimbang dan kewajibannya. Jadi kalau kewajiban suami pada istri penuh, maka ketaatan istri pada suami juga penuh gitu. Kalau kewajiban suami pada istri separuh, maka ketaatan istri pada suami juga separuh. Kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya ke istri, maka istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Namanya khulu, cerai gugat. Itu berhak. Nah, dalam hal ini, kalau kita bicara per kasus ya, pertanyaannya, uang belanja kurang itu kenapa? Itu pertanyaannya. Karena gini, kalau kita merujuk pada surah At-Tolak ayat 7, At-Tolak ayat 7, itu kan perintah Allah liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang lagi lapang rizkinya menafkahi keluarganya atau istrinya dengan kelapangannya. Kalau dia lagi sempit, hendaklah dia tetap menafkahi berdasar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya gini, kalau suami lagi sempit, istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Pertanyaan sekarang gini, ini belanja kurang karena suami yang pelit atau karena istri yang tuntutannya melebihi kemampuan suami? Itu pertanyaannya. Kalau maaf ya, kalau Anda mampu tapi sengaja memberi kurang ke istri dan istri marah, itu hak istri untuk marah. Hak istri untuk marah itu kenapa? Karena Anda memberikan kurang padahal Anda mampu. Tapi kalau Anda memang tidak punya kemampuan kecuali itu, tapi istri masih nuntut lebih, berarti istri yang salah dalam hal ini.
Nah, ini kalau kita bicara kaidah nafkah dulu ya. Nah, perihal khusus masalah ranjang itu memang ada hadis khusus memang. Kalau seorang wanita dipanggil suaminya ke ranjangnya dan dia menolak, maka baginya laknat Allah dan para malaikat hingga matahari terbit. Laknat para malaikat hingga matahari terbit misalnya, atau hingga suaminya tidak marah lagi. Laknat itu artinya dosa besar. Maka di antara bentuk dosa besar itu apa? Ketika suami manggil ma, dijawab moh. Nah, itu dosa besar itu. Nah, itu ma, moh. Itu dosa besar itu. Nah, itu rumus dulu. Nah, singkat kata singkat cerita, bagaimana kalau sebaliknya, istri yang minta suami tapi moh? Nah, sering saya jawab, kalau untuk istri ke suami ada dalilnya. Kalau istri ke suami saya belum tahu dalilnya, saya bilang gitu. Aja kan kalau istri yang manggil suami, apakah kalau suami tidak mau terus dosa besar? Saya belum tahu dalilnya soalnya. Karena beda. Kalau istri kan, apa susahnya sih istri itu cuma monggo mas, gimana kan selesai. Udah beres. Iya tuh ya. Kalau suami itu bukan kerja keras, keras dulu baru kerja kan. Udah beda kan? Beda. Berarti kalau untuk suami berlaku ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau gak mampu ya gak dosa, gak mampu. Suami itu bukan kerja keras, tapi keras dulu baru kerja. Apalagi model suami macam-macam. Ada yang pandangan hidup, ada yang pegangan hidup, ada yang perjuangan hidup, ada yang harapan hidup. Semacam-macam. Semacam-macam, oke? Jadi dinamis kasusnya Mas ya. Jadi tolong nanti dicek yang nanya tadi itu, kira-kira belanja kurang itu karena suami ngasihnya kurang padahal mampu, atau maaf istri yang menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Ya, satu dulu itu tadi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah dipanggil tadi itu, memang untuk wanita sepatutnya melayani. Karena nanti itu berhubungan dengan takutnya kena dalam daftar laknat itu, ngerinya gitu ya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, setelah cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.